Saya ingin hidup, bukan sekadar membayar cicilan sampai mati. Dulu, katanya, punya rumah sendiri adalah tanda kesuksesan. Tempat bernaung, membesarkan anak, menua bersama orang tercinta. Tapi hari ini, semakin banyak yang tersesat di balik mimpi itu. Terjerat angka-angka, tercekik cicilan, dan tenggelam dalam kesepian yang tak terlihat. Mereka tak bicara, tapi setiap malam ada yang menangis diam-diam di balik tembok rumah barunya. Ini bukan cerita tentang properti, ini tentang jiwa-jiwa yang hancur perlahan, hanya karena ingin punya tempat pulang. Setiap hari, ada ribuan orang yang menandatangani akad kredit rumah, tapi tak banyak yang tahu. Itu juga bisa jadi awal dari puluhan tahun penderitaan yang diam-diam. Data OJK tahun 2024 mencatat lebih dari 5,1 juta orang masih bergelut dengan utang KPR. Dan yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 27% dari mereka terancam gagal bayar dalam 5 tahun pertama. Kualitas kredit kepemilikan rumah atau KPR memburuk. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL pembiayaan perumahan per Desember 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan era pandemi COVID-19. Mereka bekerja siang malam, menghitung hari ke gaji, menunda bahagia, tapi tetap tak cukup untuk menutup lubang cicilan yang tak pernah habis. Rumah impian itu perlahan berubah jadi penjara dengan dinding rapi. Di luar tampak normal, tapi di dalam ada air mata yang tak pernah dilihat tetangga. Ini bukan cerita sensasi, ini kenyataan sunyi para pejuang KPR yang tak pernah masuk headline berita. Di layar kaca, di baliho-baliho pinggir jalan, di setiap scrolling media sosial, rumah selalu digambarkan sebagai kebahagiaan mutlak. Taman hijau, senyum anak-anak, suami istri, duduk minum teh di teras. Semua terasa indah, seperti mimpi yang tinggal diraih. Tapi siapa yang menciptakan mimpi itu? Jawabannya, industri. Industri properti yang nilainya di Indonesia mencapai 1.800 triliun rupiah pada 2023. Dengan belanja iklan yang tiap tahun menghabiskan lebih dari 6 triliun rupiah, hanya untuk jual mimpi rumah. Dan kita semua ikut dalam ilusi itu. Tanpa sadar, rumah bukan lagi soal kebutuhan, tapi gengsi, validasi, bukti kesuksesan semu di usia muda. Padahal, dari data BPS, hampir 62% generasi milenial tak mampu membeli rumah tanpa utang jangka panjang. Bahkan, menurut survei Bank Indonesia, lebih dari 75% pembelian rumah pertama dilakukan lewat KPR, bukan tunai. Artinya, mimpi itu tidak gratis. Mimpi itu datang dengan bunga 7%, denda keterlambatan, asuransi kredit, biaya notaris, appraisal, dan cicilan hingga 25 tahun. Tapi kita tetap mengejarnya, karena takut jadi yang ketinggalan. Takut dikira gagal jadi manusia dewasa. Dan dari sinilah, semuanya dimulai dari satu akad, menuju hidup yang berubah. Mereka tak pernah tunjukkan ini di iklan-iklan perumahan. Tak ada visual tentang suami istri yang saling diam di ruang makan karena stres finansial. Tak ada footage tentang orang tua yang menunda beli susu anak karena harus bayar angsuran rumah yang telat 2 minggu. Data dari Bank Indonesia menyebutkan, pada kuartal keempat 2024, tingkat kredit macet NPL KPR sudah mencapai 3,05%. Angka yang mungkin terdengar kecil, tapi di balik angka itu, ada lebih dari 150.000 keluarga yang hidup dalam beang-beang disita. Kita jarang tahu bahwa 45% dari penerima KPR subsidi hanya punya tabungan aktif kurang dari 1 juta rupiah, dan lebih dari 70% diantaranya tidak punya dana darurat sama sekali. Artinya, satu musibah kecil saja bisa mengguncang seluruh hidup mereka.
Dari survei Jakpat tahun 2023 terhadap 1.200 responden usia 25-40 tahun, ditemukan bahwa 8 dari 10 pemilik KPR merasa tertekan secara psikologis karena cicilan rumah. Tingkat stres meningkat, produktivitas menurun, bahkan dalam kasus ekstrem, muncul gejala depresi, konflik rumah tangga, dan perceraian. Ironis, rumah yang dibeli untuk kebahagiaan justru jadi sumber kehancuran emosional. Tempat pulang berubah jadi tempat bersembunyi dari debt collector, dan banyak yang akhirnya bertanya dalam hati, apa aku salah mengejar mimpi ini? Banyak yang merasa sudah membuat keputusan rasional saat mengambil KPR, tapi tak banyak yang sadar, permainan ini dari awal memang tidak pernah adil. Mari kita bicara tentang bunga. Rata-rata bunga KPR di Indonesia per 2024 adalah sekitar 7,25% per tahun untuk fix 3-5 tahun pertama. Tapi setelah itu, bunga mengambang, bisa naik kapan saja mengikuti BI rate yang kini sudah kembali ke 6,25%, tertinggi sejak pandemi. Artinya, cicilan yang awalnya 3 juta rupiah bisa melonjak jadi 4,2 juta rupiah dalam satu malam. Dan tak ada yang bisa komplain, karena semua itu sudah disepakati dalam pasal kecil di bawah kolom tanda tangan. Tambahkan biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, notaris, PPN, BPHTB, maka total uang yang kita keluarkan selama 20 tahun bisa mencapai hampir 2 kali lipat harga rumahnya. Rumah 300 juta rupiah, total bayar bisa menjadi 580 juta sampai 600 juta jika dihitung dengan bunga jangka panjang. Lalu siapa yang untung? Jelas, bank. Tahun 2023, total laba bersih bank-bank di Indonesia mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Dan salah satu sumber paling stabilnya adalah cicilan KPR masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan kalau kita tidak sanggup bayar, proses lelang rumah disita, kredit macet tercatat, nama masuk blacklist SLIK OJK, sulit lagi ambil pinjaman di masa depan. Satu kesalahan, satu keputusan terburu-buru, dan sistem akan mencatat kita sebagai angka gagal tanpa ampun, tanpa empati. Tak banyak yang berani mengakuinya, tapi semakin banyak orang yang diam-diam menyesal pernah mengambil KPR, bukan karena tak butuh rumah, tapi karena mereka merasa apa yang mereka bayar tak pernah sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Survei Kata Data Insight Center 2023 menunjukkan 63% pemilik rumah dengan skema KPR mengaku mengalami tekanan psikologis dan finansial dalam 3 tahun pertama. Dari angka itu, 1 dari 3 menyatakan seandainya bisa memutar waktu, saya lebih baik menyewa rumah dulu. Mengapa? Karena kenyataan di lapangan seringkali jauh dari brosur. Infrastruktur yang tak kunjung jadi, akses transportasi terbatas, biaya perawatan rumah, iuran RT, dan keamanan yang tidak sesuai ekspektasi. Data dari Lifepal dan Urbanindo menyebutkan, hanya 29% penghuni rumah KPR merasa puas dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sisanya, hidup dalam kompromi, jauh dari tempat kerja, kualitas bangunan buruk, dan rasa sepi yang tak bisa ditawar. Dan di balik angka-angka itu, ada wajah-wajah yang menyimpan penyesalan, tapi tak bisa mundur, karena mundur artinya kehilangan semua. Mereka bertahan, tapi dalam hati, mereka tahu, ini bukan hidup yang mereka bayangkan saat pertama kali menandatangani akad. Dan seperti kata seorang responden anonim di forum properti, saya bukan pemilik rumah. Saya hanya penyewa cicilan yang sedang menyewa mimpi dengan bunga tinggi. Tidak semua orang punya pilihan. Kadang, kita mengambil KPR bukan karena ingin, tapi karena merasa harus. Kita ingin anak punya kamar sendiri. Kita ingin berhenti berpindah-pindah kontrakan. Kita ingin menunjukkan bahwa kita berhasil, bahwa kita sudah jadi orang dewasa, sebagaimana dunia mendefinisikannya. Tapi dalam
keheningan malam. Banyak dari kita duduk di sudut ruang, menatap plafon, dan bertanya pelan, kapan ini semua akan selesai? Rumah yang dulu dibayangkan penuh tawa, kini hanya berisi kalkulasi. Tagihan listrik, cicilan yang jatuh tempo, harga beras yang naik, anak-anak masih tertawa. Tapi kita terlalu lelah untuk ikut tertawa bersama mereka. Dan dalam diam, kita mengerti bahwa kadang sistem ini tidak diciptakan untuk membuat kita bahagia, tapi untuk memastikan kita tetap sibuk membayar, sibuk bertahan, sibuk bertarung, sampai lupa bagaimana rasanya hidup. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin jawabannya bukan di brosur properti, bukan di KPR 20 tahun, tapi di dalam diri kita sendiri. Keberanian untuk bertanya, apa benar rumah harus selalu dibeli? Apa benar kita harus menempuh jalan yang sama dengan jutaan orang lain? Dan keberanian yang lebih besar lagi untuk berkata, saya ingin hidup, bukan sekadar membayar cicilan sampai mati. Karena pada akhirnya, rumah bukan soal dinding dan atap, tapi tentang kedamaian hati dan tempat kita bisa bernapas tanpa rasa takut.